Alhamdulillahil aliyyil azim, al-kabir al-muta'al, dzil azamati wal kibriya wal jalal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mutafarrid bisifatil kamal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala sahbi wal al. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha luhur, pemilik keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Satu-satunya sesembahan yang memiliki sifat kesempurnaan. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepadanya, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah risalah dan kalimat yang ringkas tentang penjelasan ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi, dan penjelasan apa yang dikandungnya berupa bukti-bukti yang agung, dalil-dalil yang jelas, hujjah-hujjah yang terang atas keesaan Allah dalam kemuliaan, kesempurnaan dan keagungan. Bahwasanya Allah tidak ada Rabb selainnya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Maha suci namanya, maha tinggi kemuliaannya, dan tidak ada ilah yang hak selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tidak memberatkan Allah menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Saudara-saudaraku, ayat yang mulia ini atau ayat yang penuh berkah ini mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi. Sebab ia adalah ayat yang paling agung, paling utama dan paling tinggi kedudukannya. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih agung darinya. Bahkan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia adalah ayat yang paling utama, yang paling agung dalam Al-Quran. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Abal Munzir, atadri
Ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang pertanyaannya, ya Abal Munzir, atadari ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Wahai Abu Munzir, tahukah kamu ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aku pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang hak kecuali Dia, yang maha hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, yakni ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri. Abu Munzir berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadaku dan beliau berkata, wallahi liyahnika al ilmu Abul Munzir. Demi Allah, selamat bagimu atas ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Allah mudahkan untukmu dan Allah karuniakan kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan nama Allah atas hal itu untuk memuliakan dan mengagungkan perkara ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti baiknya pemahaman Ubay adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan kepadanya pertanyaan ini, ia memilih ayat yang murni menjelaskan sesuatu yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu tauhid. Ayat yang menetapkan bukti-bukti tauhid, menyebutkan keagungan Rabb dan kesempurnaannya. Wa annahu al-mustahiqu wahdahu lil ibadah, bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, bukan yang lainnya. Ini diantara bukti kecerdasan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia tidak menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang adab-adab yang terpuji, hukum-hukum furu', berita-berita yang telah lalu, peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat, atau yang semisalnya. Wa innama ikhtaro ayat tauhid, dia hanya memilih ayat tauhid yang murni menjelaskan tauhid dan menyendiri dalam menetapkannya. Anda bisa renungkan di sini supaya Anda mengetahui kesempurnaan pemahaman ini, bahwasanya Ubay tidak memilih ayat yang jumlahnya 10, 20, 100 atau 200. Dia memilih ayat yang jumlahnya lebih dari 6.000 ayat. Disuruh memilih mana ayat yang paling utama dari 6.000 lebih ayat, dan dia bisa menjawabnya. Betapa tidak, wa huwa sayyidul qura, dia adalah penghulu para qari. Dia telah mengumpulkan Al-Quran semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghafal darinya ilmu yang diberkahi. Ia seorang terkemuka dalam ilmu dan amal, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi Ubay bin Ka'ab. Di antara keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay, "Innallaha amarani
an aqra'a alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Allahu Akbar. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepada Ubay. Ubay pun bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku di sisimu? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku di sisimu? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu sammakali, Allah telah menyebut namamu di sisiku. Qala faja'ala Ubay yabki, maka Ubay pun menangis. Dia menangis karena terharu. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan surga dan neraka, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan dan mematikan kita. Dia menyebut namanya, menyebut nama Ubay bin Ka'ab, keutamaan yang sangat besar, sehingga Ubay bin Ka'ab terharu dan menangis. Silahkan Anda juga merenungkan supaya Anda mengetahui kesempurnaan pemahaman Ubay bin Ka'ab, bahwasanya jawaban yang ia sampaikan atas pertanyaan ini tidak butuh waktu yang lama, tidak butuh waktu sepekan atau sebulan. Liyuraji al-ayat wa yata'ammal fi dilalatiha, untuk mengecek ayat-ayat dan merenungkan kandungan-kandungannya. Dia tidak mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kasih saya waktu sepekan atau sebulan. Tidak. Dia menjawab pada saat itu juga, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaannya, fakhtaro hadhil ayatul mubarakah, maka dia pun memilih ayat yang penuh berkah ini, ayat kursi. Ayat ini adalah ayat yang mengandung pelajaran yang ringkas, penetapan yang berfaedah, dan penjelasan yang bermanfaat tentang 3 macam tauhid. Ayat ini menghimpun penetapan tauhid dan penjelasan tentang tauhid yang tidak dihimpun dalam ayat-ayat yang lain. Akan tetapi penjelasan tentang tauhid datang secara terpisah di beberapa ayat. Berbeda dengan ayat ini. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, faqad istamalat hadhil ayatu ala tauhid ilahiyah wa tauhid rububiyah wa tauhid asma wa sifat. Ayat ini mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengandung penjelasan tentang luasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, dan luasnya kekuasaannya, kemuliaannya, keluhurannya, keagungannya, kebesarannya, dan ketinggiannya di atas seluruh makhluknya. Ayat ini dengan sendirinya merupakan akidah tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang mengandung seluruh nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Saudara-saudaraku, sungguh pandangan Ubay dalam memilih ayat ini adalah pandangan yang dalam dan teliti. Dan ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan tauhid dalam hati para sahabat. Serupa dengan ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengutus seorang sahabat untuk memimpin sebuah pasukan. Wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Dan sahabat ini ketika dia salat memimpin pasukannya, dia selalu menutup salatnya dengan qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Tatkala para pasukan kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u zalika." Silakan kalian tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan hal itu. Maka mereka pun bertanya kepadanya, faqala li annaha sifatur rahman, li annaha sifatur rahman. Dia pun menjawab, karena surat itu mengandung sifat Ar-Rahman. Karena surat itu mengandung sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabarkanlah kepadanya, sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allahu Akbar. Sahabat ini menyebutkan bahwa sebab ia sering mengulang-ulang bacaan ayat ini adalah karena ayat ini mengandung sifat Ar-Rahman. Ini diantara bukti kesempurnaan pemahaman para sahabat. Betapa agungnya kedudukan tauhid dalam hati-hati mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala menerangkan, wa hadza yaqtadi anna ma kana sifatan lillahi minal ayat fa innahu yustahabbu qira'atuhu wallahu yuhibbu dzalika wa yuhibbu man yuhibbu dzalika. Hadis ini menunjukkan bahwa ayat-ayat yang mengandung sifat Allah itu disunnahkan untuk dibaca. Allah Subhanahu wa taala menyukai hal itu dan menyukai siapa saja yang menyukai hal itu. Para pendengar rahimakumullah, tatkala kedudukan tauhid merupakan kedudukan yang sangat agung, maka ayat-ayat tentang tauhid merupakan ayat-ayat yang sangat agung. Surat-surat tentang tauhid merupakan surat-surat yang sangat agung. Ayat-ayat Al-Quran dan surat-suratnya itu mempunyai keutamaan yang berbeda-beda, ditinjau dari lafaz-lafaz dan makna-maknanya, bukan ditinjau dari yang mengucapkannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguh telah diketahui bahwasanya perbedaan keutamaan Al-Quran dan selainnya dari kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari siapa yang mengucapkannya, namun dilihat dari lafaz-lafaznya yang menjelaskan makna-maknanya. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengutamakan surat Al-Fatihah dari surat-surat yang lain. Beliau bersabda, "Innahu lam yunzal fit Taurah wala fil Injil wala fil Quran misluha." Sesungguhnya tidak diturunkan dalam Taurat, dalam Injil dan dalam Al-Quran yang semisal surat Al-Fatihah. Dan beliau juga mengutamakan ayat kursi dari ayat-ayat yang lain, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kami sebutkan, hadis tentang Ubay bin Ka'ab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ayyu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Ubay, ayat apakah yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang telah engkau hafalkan? Dan sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi.
Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengandung apa yang dikandung oleh ayat kursi. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan di awal surat Al-Hadid dan di akhir surat Al-Hasr beberapa ayat, tidak satu ayat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dan diketahui bahwasanya firman Allah yang dengannya Allah menyanjung dirinya, Allah sebutkan di dalamnya sifat-sifatnya dan perintah untuk mentauhidkannya, itu lebih utama daripada firman-Nya yang mencela musuh-musuhnya dan yang menyebutkan sifat-sifat mereka. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas lebih utama daripada surat Tabbat. Surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Dan ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.